Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kiranya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya sukacita baru dan semangat baru. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam hati, dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, hari pemberian-Mu. Kiranya Tuhan melalui hari baru ini, kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami, biarlah apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 89 ayat yang ke-20 sampai ke-24 yang demikian firman Tuhan. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini saya beri tema setia pada janji pemeliharaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita masuk dalam renungan, saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara mengingat akan benda yang Bapak, Ibu, Saudara miliki. Dan tentunya saya juga memilikinya, yaitu benda yang melekat di dalam kehidupan kita, yaitu handphone atau yang kita kenal sebagai telepon genggam. Nah, fungsi dari handphone sendiri adalah sebagai sarana komunikasi. Sebagai pemilik handphone, tentunya kita akan merawat, akan memeliharanya, seperti mengisi daya dari handphone tersebut, mengisi kuota atau pulsa sebagai penunjang komunikasi kita. Sebagai pemilik HP itu, tentunya kita tidak ingin handphone yang kita miliki itu rusak atau tidak dapat digunakan karena kecerobohan kita. Artinya, dalam diri kita ada janji bahwa kita akan menjaga barang benda yang kita miliki itu dengan sebaik-baiknya. Nah, gambaran tentang pemeliharaan atau perawatan barang handphone yang kita miliki itu tadi, itu yang melekat di dalam kehidupan kita. Nah, HP itu tentu akan kita pelihara. Begitu juga gambaran tentang pemeliharaan HP yang melekat dengan pemiliknya ini. Juga menggambarkan bagaimana Allah, Sang Sumber kehidupan kita, senantiasa memelihara kehidupan keseharian kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam Mazmur 89 ini merupakan nyanyian pengajaran Ethan. Ia adalah seorang pemimpin Lewi dan musisi di bait suci pada saat itu. Mazmur 89 ini menceritakan tentang kesetiaan Tuhan terhadap Daud dan umatnya. Mazmur ini diawali dengan mengingat akan kesetiaan Tuhan kepada janjinya, khususnya janji Allah kepada Daud.
Janji Allah yang dimasukkan dalam Mazmur ini adalah janji untuk memelihara keturunan Daud. Janji Allah ini digenapi di dalam Yesus Kristus yang akan memerintah selamanya. Kasih dan kebaikan yang dijanjikan kepada Daud merupakan milik kita di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tokoh Daud ini adalah seorang raja yang dipilih oleh Allah. Daud sendiri memiliki jiwa pemberani, dan tokoh Daud ini istimewanya adalah orang yang dipilih Allah, hamba yang dipilih Allah dari antara orang-orang biasa, bukan dari antara pembesar. Melalui identitas Daud yang berasal dari orang yang biasa saja, ini menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh memiliki otoritasnya untuk memilih, mengutus, dan mengurapi Daud untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Melalui Allah yang telah memilih Daud menjadi pemimpin bangsa Israel itu, tentu Allah telah menuntun, Allah memampukan setiap perjalanan kepemimpinan Daud yang saat itu sebagai raja. Nah, hal ini dinyatakan oleh Allah yang setia pada janjinya, yaitu memimpin umatnya melalui hambanya Daud. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, yang menjadi nats kita pada pagi hari ini, yaitu di ayat yang ke-22. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Di sini ada suatu penegasan bahwa orang pilihan Tuhan, yaitu Daud, melalui janji Allah itu tadi menjamin akan masa depan keturunan Daud. Allah memperlengkapi dengan otoritas kuasanya. Melalui Mazmur 89 ini, Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh diingatkan bagaimana Tuhan akan memelihara hambanya seperti pada saat Daud di dalam pemerintahannya ketika ia menghadapi serangan para musuh. Nah, Tuhan sendiri akan membela utusannya, bahkan tahta Israel yang akan senantiasa diduduki oleh keturunan Daud itu. Pemeliharaan Allah dinyatakan melalui kesetiaan Allah sebagai cerminan karakter Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai umat Allah yang seharusnya juga bersedia untuk mencerminkan karakter Allah itu, yaitu tentang kesetiaan tadi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Meskipun terkadang kita harus mengalami suatu pergumulan yang membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, dan membuat kita putus asa. Nah, hal itu membuat kita lupa akan janji Allah melalui keturunan Daud itu tadi. Janji di mana Allah akan memelihara setiap musim kehidupan umatnya. Bahkan Allah itu akan memperlengkapi dan memampukan umatnya dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Dalam situasi seperti itulah kita diingatkan untuk tetap mengimani janji Allah dan bersyukur padanya. Kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita respon kesetiaan Tuhan kepada Daud dengan kita juga tetap setia pada Tuhan dan sungguh-sungguh mengimani janji akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, bahwa Allah sungguh-sungguh memelihara kita melalui Sang Mesias, Raja kekal keturunan Daud. Kiranya kita semua senantiasa dimampukan untuk tetap setia menjalani kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Demikian
renungan pada pagi hari ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menutup renungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber kehidupan kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu, atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami harus tetap setia, terlebih setia pada janji pemeliharaan-Mu. Mampukan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, di dalam menjalani setiap pergumulan yang ada, biarlah Engkau yang menuntun, Engkau yang menolong. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin terbaring sakit atau menghadapi pergumulan yang berbagai macam itu. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menolong, memampukan agar dapat melewati badai kehidupan itu dengan pimpinan daripada Engkau. Dan kami juga berdoa bagi pandemi yang saat ini belum berakhir. Tuhan, biarlah Engkau juga senantiasa menolong kami, senantiasa memberikan kami keteguhan iman dan tetap setia di dalam menjalani setiap proses yang ada. Dan biarlah kami juga tetap menjadi anak-anak yang mengimani janji pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, selamat beraktivitas. Kiranya kita semua senantiasa dimampukan untuk melakukan aktivitas hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.